Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di Gereja YAI Jakarta. Hari ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya Kau terus pegang tangan kami, Kau terus tuntun langkah kami, Tuhan, sehingga kami selalu menjadi lebih serupa dengan-Mu dan menuju ke kemenangan yang daripada-Mu, Tuhan. Hari ini Tuhan, kami datang Tuhan, merendahkan hati Tuhan, kami ingin bersimpuh di kaki-Mu Tuhan, memuji dan menyembah Engkau, Raja yang Maha Kuasa. Kau bertata atas pujian penyembahan kami hari ini. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Sebab Tuhan tahu setiap isi hati kita. Dia ngerti setiap pergumulan kita. Kita cuma perlu ngomong sama Tuhan dengan hati yang jujur dan berserah kepadanya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Dengan hatimu sama-sama katakan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yesus, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau, oh, hanya Kau tempat kami berlindung, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu
Nyatakan hatimu, sama-sama katakan. Hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami naikkan Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. sedalamnya hati kami. Itu kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersama. Jemaat sendiri katakan, Sedalam jujur sama Tuhan. San kasih. Kau selalu bersama kami. Mari sama-sama sembah Dia. Kau bersama kami, Yesus kekuatan, Yesus jawaban. Kau kekuatan, Kau kami memujimu. Kami sembah Engkau. Kau mengerti hati kami, Kau mengerti pergumulan kami. Jesus. Jemaat bersama saya sama-sama katakan sedalam hatiku Kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita punya waktu pribadi sama Tuhan.
1 menit kita sama Tuhan. Ungkapkan semua isi hatimu. Ungkapkan semua beban hidupmu. Tuhan selalu bersama dengan kita. Sebab dalam kelemahan kita, kuasanya nyata, sempurna. Yes, Jesus. Saat ku ada dalam lembah, Dia menantikan jawaban. Ku tahu Tuhan selalu ada, takkan pernah meninggalkan. Saat semua seakan lenyap, anugerah-Mu selalu menopang. Yes, Tuhan. Hanya Kau Tuhan ku andalkan. Kau penolong yang ku percaya. Dalam gelap ku melihat Kaulah harapan. Kau harapan kami. Kuasa-Mu nyata sempurna, sempurna. Kuasa-Mu sempurna, sempurna. Kuasa-Mu sempurna. Kau sempurna dalam kelemahan kami. Saat semua seakan lenyap, Yesus hadir di situ. Anugerah-Mu selalu menopang. Hanya Kau Tuhan ku andalkan. Kau penolong yang ku percaya. Katakan dalam gelap. Ku melihat Kaulah harapan. Kuasa-Mu nyata sempurna, sempurna. Kuasa-Mu sempurna, sempurna, sempurna. Kuasa-Mu sempurna. Yes, kuasa Tuhan sempurna. Dalam kelemahan kita Dia sempurna. Dalam keterpurukan kita Dia sempurna. Dalam penyesalan kita Dia sempurna.
tak mampu Tuhan. Kami ingin sama-sama nyanyikan. Kuasa-Mu Tuhan naungiku, takkan ku ragu saat ku lemah, maka ku
kami bersuka cita di tempat ini, memuji memuliakan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Mari saudara, kita mau percaya bahwa di balik toban dunia Tuhanlah perlindungan kita. Haleluya. Yang tahu lagunya boleh nyanyi keras-keras ya. Sing it out. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah Mari lambaikan tanganmu, katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Sebab Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Mari bersama katakan, dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat sekali lagi lebih keras katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Are you ready to dance for God? Come on! Woo! Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat sekali lagi. Woo! Come on! Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang tempat berlindung, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Thank you Jesus. Hati kami limpah dengan syukur, sebab Engkaulah tempat perlindungan kami. Beri sorak-sorai paling meriah untuk Yesus Tuhan kita. Woo! Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan bersiap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum memberikan yang terbaik buat Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kami ada karena-Mu. Kami sampai hari ini semua karena anugerah-Mu buat setiap kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan ingin memberikan yang terbaik buat-Mu Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. Thank you Jesus. Sebab tiada nama lain yang kami sembah di tempat ini selain nama-Mu Yesus. You are the words at the beginning, one with God the Lord Most High.
beautiful name it is, the name of Jesus. Mari beri sorak-sorai meriah untuk Yesus Tuhan kita. Didn't want heaven without us, So Jesus, you brought heaven down. My sin was great. my sin was Great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Thank you, Jesus. That could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, yours is the kingdom. Senok jemaat Tuhan makin berdiri dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu berkata, oh Jesus, what a wonderful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name. Sekali lagi, what a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Haleluya. Haleluya. Pujilah Yahweh. Terima kasih Bapa. Kami sangat percaya Engkau bertahta di atas pujian dan kami layak menyembah-Mu. Jemaat-Mu di sini Tuhan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih atas lawatan-Mu hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan dahsyat hari ini. Terima kasih, semua hormat kepujian bagi Yahweh Elohim kami. Dalam Yeshua, Tuhan Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Saatnya juga kami mendengarkan sebagian dari sabda Tuhan. Lawat kami semua. Engkau yang mau mengajar kami. Dan Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami semua. Kami mau duduk diam. Tutup bungkus ruangan ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Dan malaikat-Mu berkemah di sekeliling tempat ini. Terpujilah Yahweh dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, semua yang percaya boleh berkata amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya. Salam Bapak Ibu.
saya mau mengucapkan dulu terima kasih atas pengurus atau hambanya Pastor Petrus yang sudah memberi kesempatan, dan juga pengurus yang lain untuk saya boleh berbicara di depan Bapak Ibu sekalian. Kita buka kitab kita dalam 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai, kita baca kitab ya. 15. Sudah dibuka? Bapak Ibu, saya akan bacakan. Dalam dari Modern Bible ya. Dari Simon Petrus, seorang hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang telah memperoleh iman yang sama dengan kami dalam kebenaran Elohim, dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ingat, ada dan ya. Anugerah dan damai sejahtera dilipat gandakan bagimu oleh pengenalan akan Elohim dan Yesus Tuhan kita. Sebab kuasanya yang hebat telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup dan beribadah melalui pengenalan penuh akan Dia yang telah memanggil kita ke dalam kemuliaan dan kebaikannya. Sebab itu pula janji-janji yang sangat besar dan berharga telah Ia anugerahkan kepada kita, supaya olehnya kamu dapat menerima kuasa yang hebat itu dan luput dari keinginan duniani yang menghancurkan. Ya. Untuk alasan ini hendaklah kamu dengan rajin menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ada ketabahan, dan kepada ketabahan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih persaudaraan, dan kepada kasih persaudaraan kasih sejati. Sebab apabila hal itu ada padamu dengan terus berlimpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi siapa yang kekurangan akan semua itu, ia adalah seorang yang buta dan picik, yang lupa bahwa dosa-dosanya yang dulu telah dihapuskan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, bertekunlah untuk membuat panggilan pilihanmu menjadi teguh. Karena dengan melakukan semua itu, kamu tidak akan pernah kecewa dan menolaknya. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan sepenuh untuk masuk ke dalam kerajaan kekal, ya, kerajaan Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena itu aku tidak akan lalai untuk selalu mengingatkan setiap siapapun atau kamu, meskipun kamu sudah tahu, sudah diteguhkan di dalam kebenaran. Amin. Saudara, shalom. Hari ini saya sama istri, kemarin saya di Cibinong itu kan belakang gereja kita ada tanah. Kita bikin ayam, saya bikin kursi. Saya duduk itu berjam-jam. Ternyata mempengaruhi berdiri, semuanya tulang saya remuk sekali. Pegal minta ampun. Sampai kaki saya nggak bisa jalan. Usia 60 tahun maksudnya. Ya salah itu. Ya saudara, tapi kita tidak pernah semangat melayani Tuhan. Walaupun kita tidak pernah, kita tetap semangat melayani Tuhan. Sorry, ini kadangkala bahasa juga dilupakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dengan Petrus itu sangat berbeda cara pola berpikir. Walaupun tujuannya sama. Paulus adalah seorang yang berpendidikan tinggi, sementara Petrus itu adalah seorang yang nelayan, yang mempunyai kesederhanaan berpikir. Tetapi hikmat karunia itu sangat besar dan anugerah yang berlimpah kepada Petrus juga. Jadi kalau kita bicara tentang Paulus, maka kita juga bicara sebagian dari pola pikir dari Paulus itu sendiri. Saudara, ada amin? Nah di sini kita katakan bahwa Petrus mengangkat tema ini bagi orang-orang yang beriman, saudara. Ya, bagi orang-orang yang beriman, acap kali kita dapatkan orang selalu berkata, apa itu iman? Bagaimana saya hidup di dalam iman kekristenan? Saudara, itulah sebabnya bahwa
Ketika saudara dan saya memiliki iman, maka itu adalah anugerah yang luar biasa. Anugerah Elohim. Bisa dipahami Elohim apa itu apa? Trinitas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. The name Elohim. Karena dia adalah apa? Proper name. Ya, artinya dia adalah predikat, bukan objek. Tapi kalau nama Tuhan kita adalah Yahweh. Jadi kenapa dia katakan di sini bahwa bertegur panggilanmu menjadi teguh, dikatakan di situ. Dan engkau harus memahami kebenaran di dalam Elohim dan di dalam Kristus. Bagaimana saudara dan saya memahami satu kebenaran? Mungkin banyak orang hanya mengatakan lalu lalang, tetapi saya mau kasih tahu bahwa kebenaran Elohim adalah bagian dari pekerjaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus tertumpu kepada Anak. Dan Anak itu melakukan pekerjaan luar biasa sebagai suatu kebenaran yang menginspirasikan setiap umat-umat Tuhan, saudara. Ini yang terjadi, pengenalan akan Elohim dan Tuhan Yesus Kristus, ya, anugerah damai sejahtera digandakan kuasanya dalam hal ini. Jadi kita mau masuk di dalam ranahnya Tuhan, kita selalu berdoa apakah kita berjalan dengan iman atau kita berjalan dengan kekuatan kita. Ya. Atau kita mau berjalan dengan cara pola pengetahuan dengan suatu pendidikan yang tinggi dan berbagai macam materialistis, saudara. Kita mau berjalan di dalam Tuhan, saudara dan saya, ketika mulai mengikut Yesus berkata, sangkallah dirimu dan ikutlah aku. Amin. Banyak sekali orang Kristen, kalau sudah dibilang, apakah engkau menyangkal diri? Tidak. Orang Kristen banyak mau hidup di dalam zona nyaman. Tetapi ketika mengikut Yesus, dia bilang, Tuhan nanti dulu. Saya selalu bicara dengan realita. Selama 30 tahun, waktu saya ingat 10 tahun lalu saya masih pelayanan di Balai Samudra. Terus juga di Kelapa Gading sinilah dulu. Tapi karena pakai nama Yahweh, ya kita katanya diganti dulu. Saya tidak ada masalah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mulai masuk di dalam ranahnya Tuhan, maka kita mulai hidup bertarak. Kita bilang Tuhan, dan firman Tuhan yang kita baca adalah Kristus sendiri akan mengubahkan pikiran saudara dan saya. Cuma masalahnya kan kita tidak mau menyangkal hidup kita. Ya. Oleh sebab itu dikatakan di sini, janji-janji besar menerima kuasa yang hebat. Jadi orang Kristen harusnya memiliki kuasa yang hebat. Ini yang kedua saya katakan. Tetapi apa? Kita mulai pelin-pelan. Saya berbicara selama 30 tahun pelayanan saya. Itu mujizat anak saya 4, saudara. Tidak ada yang gaji saya. Anak 4 dia mulai kuliah di Gunadarma, kuliah di mana-mana. Semua mereka berhasil menyelesaikan pendidikan hanya karena Tuhan, saudara. Percayalah sungguh-sungguh, mujizat itu ada menyertai saudara dan saya. Bayangkan pendeta nggak ada yang gaji, bagaimana membesarkan anak kecil? Saya baru merintis 1-2 jemaat, kolektenya, kalau jemaatnya bagus 3.000. Bagaimana membangun jemaat Tuhan, saudara? Tapi saya bilang sama istri, ketika panggilan Tuhan datang, saya tidak akan pernah menyerah. Saya ingin membuktikan bahwa Yesus Kristus atau Adonai Yeshua bersama-sama dengan kita. Saudara. Jadi saudara, indikasi Tuhan bahwa itu nyata, hidup, ada kuasanya. Karena setiap orang Kristen yang memiliki iman, kita kan memiliki dibangun di atas pembacaan firman Tuhan. Kita diteguhkan, kita dikuatkan. Tuhan ingin berbicara kepada pribadi lepas pribadi. Sehingga kita bangkit, terima kasih Tuhan. Ada satu janji Tuhan yang selalu meneguhkan setiap umat Tuhan. Pada saat kita berjalan dengan iman, maka Petrus katakan lagi, karena itu tambahkanlah imanmu kebajikan. Kebajikan itu dalam kamus adalah hal-hal yang baik dari Tuhan, saudara. Nah, kita mesti bajik. Kebaikan menempatkan hidup kita yang dikendalikan oleh suatu kebenaran. Jadi melihat kelemahan orang lain, kita diam saja. Oh, ini kelemahan Bapak ini. Kita bicara. Ya. Terus kemudian, kebajikan Petrus katakan lagi. Kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan. Ada penguasaan diri. Jadi di dalam kebajikan ada pengetahuan. Saudara, pengetahuan ini bicara tentang firman Tuhan.
Saudara, setiap hidup kita dikendalikan oleh suatu kebenaran. Jangan pernah melihat bahwa itu besar. Ingat, jangan pernah melihat itu besar. Pandanglah bahwa jemaat Tuhan akan Tuhan sendiri yang membesarkannya. Amin. Itu harusnya. Kita selalu berkata bahwa bagaimana pengetahuan tentang kebenaran. Banyak orang tidak mau hidup di atas suatu pengetahuan kebenaran. Contohnya pengetahuan Galatia 5 ayat 18. Jangan marah, jangan geram, jangan egois. Mampukah kita seperti itu? Mampu. Saya terapkan di jemaat seperti itu. Anak-anak pemuda, kalian belajar dulu yang baik. Sebelum launching, bagi seorang pastor untuk tahun depan, ada 2 yang kita tabiskan kalau itu. Jadi saudara, mampu enggak kita menyangkal? Padahal Yesus berkata, sangkallah dirimu dan ikutlah aku. Kita sangat sulit saudara. Siapa yang tidak mampu marah, geram? Jadi ini akan datang ketika kita dalam berjemaat menguasai kita mesti, tidak Tuhan, aku tidak boleh marah. Ada pengendalian kebenaran firman bahwa kendalikan dirimu di bawah suatu kebenaran. Maka kita katakan, aku mendahulukan orang lain daripada diriku sendiri. Amin. Itu yang harus kita supaya Tuhan berkenan kita memiliki power. Siapapun Tuhan tidak pilih-pilih. Saya membaca kitab bertahun-tahun. Tuhan berkata, aku memanggil umatku menjadi jemaat yang rajani. Tidak ada lagi sistem-sistem mediator kependetaan yang hebat. Tidak ada lagi. Tapi dengan catatan jemaat harus bertumbuh. Menjadi imamat-imamat yang berkualitas. Sehingga di dalam komunitas kita tinggal shalom saudaraku. Terima kasih. Banyak di antara kita ada banyak kelemahan-kelemahan. Kita hanya memandang dengan bijaksana. Iya memang dia begitu. Harus baca Alkitab dulu. Kembali lagi. Jangan pernah kita menghakimi. Karena kitab suci katakan, jangan menghakimi saudara-saudaramu. Dan kemudian dikatakan, pengetahuan kepada penguasaan diri. Jadi kita mesti ada penguasaan. Kita berpoya-poya menyiksa diri, cari uang, cari harta. Kenapa kita duduk diam di kaki Tuhan? Ya, berdoa sungguh-sungguh. Disinilah letak frekuensi iman saudara dan saya. Apakah Tuhan sungguh-sungguh memperlihatkan kemuliaannya? Atau hanya retorika saja? Ini mesti kita, saudara. Jadi kita melihat bahwa dibalik dari penguasaan diri, pengontrol diri, jadi firman itu menjadi acuan. Ketika kita berserah, maka kehendak pikiran terkendalikan oleh suatu kebenaran. Buang koran jauh-jauh dulu. Buang dulu sinetron jauh-jauh. Isi firman Tuhan. Maka engkau akan lahir kembali. Amin. Kita dilahirkan oleh suatu kebenaran. Maka kita berjalan dalam terangnya kasih Tuhan. Alkitab kita terbuka dengan sendirinya. Ini maksud Tuhan buat saya. Kita sudah tahu bahwa Paulus menulis surat 14. 4 kitab suci, Injil. Semua berisi ajaran. Tapi saudara dan saya tidak tahu. Tidak bisa hidup dalam ajaran itu. Kalau bukan Injil yang mengajar kita untuk hidup dalam ajarannya Kristus. Ini yang sebenarnya harus kita pahami semua biar jemaat semua bertumbuh dan semangat. Ajak teman-teman muda yuk datang ke tempat ibadah. Di sana pakai Yahweh loh. Yahweh itu kemuliaan, kekudusan, kesetiaan, kemurahan, kebajikan. Inilah pribadi Yahweh, tidak dimiliki oleh dewa bangsa-bangsa siapapun. Amin. Jadi kalau saudara hidup bertobat dan penuh kemuliaan Tuhan, itu pribadi Yahweh. Makanya Yohanes 17 ayat 6 Yesus berkata, Bapa, namamu sudah kuberikan kepada mereka. Apa yang dilakukan Yesus? Menyembuhkan orang sakit. Ya, menyembuhkan orang sakit. Dan orang itu pulih. Orang lumpuh bisa berjalan. Itu kemuliaan Tuhan. Itulah pribadi Yahweh. Kita tidak pakai kata yang lain-lain. Kata yang lain jelas-jelas sasarannya tidak sangat-sangatlah berbeda. Makanya saya bilang anak-anak muda di Cibinong, kamu pakai Yahweh, bikin KKR sekali-sekali hentakkan Cibinong. Udah pakai Yahweh semua. Pemuda itu adalah agen perubahan saudara. Amin.
Jadi kita harus bersatu, memenangkan semuanya. Ada beberapa komunitas nama Yahweh juga di Kelapa Gading sini, ada ruko-ruko, saya juga sering pelayanan di situ. Ya. Jadi saudara, kita juga mesti masuk di dalam, sehingga kita mampu mengasihi. Kemudian apa? Muncul ketaatan kepada Tuhan. Tuhan, saya mau taat. Maka kita mulai berdoa. Oke, ya, ya memang mic-nya sering jatuh deh. Ya, jadi kita harus kembali masuk dalam ketaatan. Kalau IMB bilang masuk dalam ketabaan, kalau King James Version ngomong ketaatan. Jadi ketika kita mulai taat di hadapan hadirat Tuhan, kita mulai beribadah. Kita bikin konsep, saya mau beribadah hari ini mendengarkan firman Tuhan. Aku tidak mau sendiri-sendiri, aku juga mau melayani Tuhan. Nah, ada salahnya kita bilang ke pengurus atau gembala, Pak, saya mau melayani Tuhan. Jangan malu-malu. Ya, itu yang Tuhan katakan, ketaatan, penguasaan diri. Dan ketika kita taat, kemudian akan muncul kesalehan dalam diri seseorang. Dia mesti berdoa pagi jam 4. Dia mesti berdoa jam 6 sore. Dia mesti taat. Dia mesti taat pada suatu kebenaran. Maka terpancarlah kekristenan yang luar biasa, saudara. Jadi kita tidak, saya beriman loh kepada Yesus. Berimannya bagaimana? Jadi semua firman itu harus berdiam diri, mengubahkan jiwa. Jiwa kita sering memberontak. Ya, kan terdiri roh, jiwa dan tubuh. Tubuh itu penurut. Apa namanya? Sering ini, roh itu penurut, tubuh itu sering memberontak. Wah, aku mau makan ini. Padahal kemampuan kita belum sampai ke situ. Harusnya kita irit dulu, tapi kita memaksakan diri. Jadi kita tidak berhikmat juga. Ya, jadi banyak hal yang harus kita sampaikan di dalam 2 Petrus ini. Ketika kita mulai saleh, kita mampu dengan otoritas kuasanya, siapapun dia, kita mampu mengasihi sesama saudara kita. Dia tukang sampah, dia apapun kerja di mana, saudara tidak akan pernah, karena saudara mengasihi dia. Ada pepatah mengatakan, duduklah bersama orang-orang itu, maka engkau akan merasakan penderitaannya. Amin. Kita tidak, enggak lah, situ aja. Begini. Jadi saudara, itulah kesalehan, kesetiaan. Akhirnya apa? Ketika di dalam komunitas kita terapkan semua itu, maka apa yang terjadi? Persaudaraan, saudara. Anda menghubungi siapapun, shalom, mau tukang parkir, Bapak apa kabar? Ya? Jadi kita mesti terapkan taat kepada firman Tuhan, apa yang disampaikan Petrus ini. Petrus sangat sederhana pikirannya. Dia tidak berteologi dengan apa yang seperti dikatakan Paulus. Paulus adalah murid tunggal dari seorang Gamaliel, guru kesohor. Paulus adalah pewaris kursi Musa. Paulus adalah orang hebat pada zamannya. Berbeda dibanding dengan Petrus, si tukang ikan. Tetapi firman Tuhan itu sangat sederhana, dekat di hatimu, dan itu bisa diterima dengan kekuatan iman, saudara. Jadi dikatakan begitu, karena itu mari kita bertekun dalam panggilan. Kita bertekun. Tujuan daripada ini semua apa? Bukan hanya satu, legalitas hanya ibadahnya hanya saja. Tetapi makna visi di balik itu, bagaimana jiwa-jiwa ini bertumbuh dan termuridkan menjadi seorang perwira-perwira yang luar biasa. Amin. Ya, kita mesti selalu begitu. Sebab kalau itu tidak kita lakukan, maka dikatakan kamu akan dikaruniakan penuh masuk dalam kerajaan. Saudara, saya mau kasih tahu, Tuhan Yesus tidak melihat saudara punya harta banyak, saudara pelayanan hebat, saudara siang malam. Tapi Tuhan Yesus berkata, apakah engkau sudah mengenal pribadiku dan mentaati firmanku? Itu yang Tuhan tuntut dari kita, saudara. Jadi kalau kita lakukan pelayanan, bahkan kita besar, tapi di dalamnya kualitas tidak ada. Yesus tidak ditinggikan. Untuk apa?
Karena ketika pengadilan dibukakan, adakah setiap umatku meninggikan namaku? Jadi kita mengambil mengenal Kristus yang saya katakan tadi. Secara pribadi dia bekerja. Dan ketika kita baca Wahyu, maka dia yang menutup waktu, zaman. Saudara, itu adalah Yesua sendiri. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak memiliki apa yang disampaikan, maka kita menjadi picik. Sering banyak orang bertengkar di dalam gereja karena dia tidak memiliki itu. Ada orang bahwa dia merasa dirinya dan kemudian merasa dia paling hebat. Satu kekeliruan yang salah. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita YHS terutama Jakarta, mari kita kembangkan terus. Jangan pernah putus asa. Amin. Kalau perlu tarik, kenal nama-nama Yahweh. Ini kemuliaan kekudusan. Bukan di dalam A itu tidak ada kemuliaan kekudusan. Jauh berbeda. Tetapi di dalam Yahweh, itulah nama yang diberikan oleh Tuhan. Tidak ada nama lain, saudara. Kalau kita mau rujuk juga pembuahan sejarah, mereka buat belakangan. Mereka hidup di dalam berbagai macam persinaan dan lain-lain sebagainya. Tetapi kemuliaan Tuhan sangat berbeda dengan kehidupan mereka. Oleh sebab itu saya katakan, Tuhan kita berbeda. Amin. Iya. Jadi kita bangga dong. Kamu jelas kan? Bawa satu lagi. Yuk datang YHS Jakarta. Datang. Banyak gini. Nanti di dalam baru di Pak Gembala yang olah. Ya kan? Atau pengurus Bapak asisten pastor juga mengelolanya. Ya. Jadi kita mesti kuat di dalam satu kebenaran sehingga kita mampu mempertahankan kebenaran itu, saudara. Ya, itu dikatakan. Maka semua itu melimpah dalam hidup kita. Kita mulai meninggikan Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan. Kata saya tidak mau telat Tuhan. Masa ke kantor aku terburu-buru takut sama bosku. Tapi kita tidak takut sama Tuhan. Amin. Makanya saya tadi lebih awal datang walaupun kecepatan. Tapi puji Tuhan masih ada disuguhin teh hangat. Terima kasih, diberkatilah semua. Ya, kita semangat. Kami juga di Cibinong sedang gencar-gencarnya. Karena memang tantangan kami itu banyak sekali halangannya di sana. Beda di sini, karena di sana itu jalannya saja udah sampah. Mau masuk tiap kali cuma satu motor lewat dari 500 meter. Belok, baru jemaat. Tapi saya salut. Jemaat yang datang adalah jemaat yang terproses. Banyak orang datang naik mobil, Pak saya nggak mau datang lagi bawa sampah, nggak apa-apa. Ya, tetapi itulah yang Tuhan berikan. Mari kita bekerja sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Waktunya tidak lama lagi. Iman yang saudara miliki bukan lagi satu dipertumbuhkan, tetapi itulah yang menentukan kita untuk kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan kita Yesus. Iman yang sekarang yang kita bangun, itulah yang akan menjadi pertanggungjawaban. Bukan lagi ada waktu lagi kita mesti begini, tidak ada. Waktu terlalu sempit, saudara. Jadi mari, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, mari tidak terkecuali. Jangan karena pastornya saja yang cari jiwa atau pengurus, tidak. Semua kita punya tugas tanggung jawab. Amin. Iya. Ya, cari jiwa. Lihat. Aduh Tuhan, diselamatkankah Tuhan orang jiwa itu? Kita bertanya dalam hati. Ternyata kelakuan orang itu tidak sesuai. Berarti pasti terjurang maut. Kita tempel, saudaraku. Jelaskan baik-baik. Dialog yang baik. Pasti kita mampu memenangkan jiwa. Amin. Di Kelapa Gading ini, ya. Jadi saudara, jangan takut dan gentar. Kita masih YHS, kita sama-sama membangun, saudara. Saya rindu kalau ini, ya sini penuh dah. Ya, satu-satu bawa jiwa, dahsyat luar biasa. Ya, jadi satu-satu bawa jiwa, satu. Saya sering perkunjungan kepada jemaat itu sering 2 kali dalam seminggu. Jauhnya minta ampun, kadang-kadang sampai Pamulang.
Tapi yang kadang kala yang nggak minta ampun, istri saya setiap ketemu Indomaret, papa mampir dulu. Nah, tadi kan sudah di situ, haus. Jadi kalau jauh itu mampir dulu. Jadi saudara, dimanapun jemaat kita mesti kunjungin. Tahu apa masalahnya? Kenapa kau nggak ke gereja? Adek, ini udah datang ke gereja. Ya, datanglah, kunjungi dia. Bawakan sesuatu yang dia senang, roti kah? Ya, tapi jangan bawakan cap tikus. Nggak mau nanti tambah mabuk pula. Ya, jadi ibu-ibu semangat melayani. Saya lihat pujiannya tadi luar biasa. Ada kita yang luar biasa WL kita ini suara bagus ya. Orang Ambon bilang, oh sebagus tuh suara kak. Jadi apalagi hadirat Tuhan terus saya rasakan jamahan itu. Jadi saya pastikan bahwa kita semua di sini diberkati. Saya tidak panjang lebar saudara. Bahwa inilah salam perkenalan dari saya dari Toraja Mamasa. Ya, dulu ya banyak liku-liku juga, akhirnya takluk hadapan Tuhan. Jadi akuntan lah. Jadi inilah, tapi nggak bisa juga semua. Jadi tapi ketika melayani Tuhan, sukacita itulah. Ya, jadi kalau umpama ada gini cari jalan, sampai sekolah selalu bilang, Pak, Bapak buat pernyataan karena belum mampu bayar uang sekolah. Saya bilang saya buat, ini masalah duniawi. Tapi rohani kepada Tuhan berbeda. Oh ya silakan Pak dibuat. Buat surat pernyataan, tidak ada masalah. Loh kita belum mampu bayar kok. Rendah hati itu diperlukan. Amin. Ya kalau Bapak Ibu jangan malu-malu datang ke sekolah, anaknya udah diskorsing nggak datang ke sekolah. Ngumpet. Mama gimana anak kita diskorsing belum bayar. Datang. Bicara baik-baik. Bapak, anak saya belum bisa bayar. Beri saya waktu, pasti Tuhan bayar. Dilihatin saya begini. Udah, ini pulpen, Bapak bikin pernyataan. Enggak apa-apa. Pendeta tadi begitu, enggak ada masalah. Sukacita. Yang penting anak kita masuk ujian lagi. Amin? Iya. Masalah duniawi terlalu kecil. Tapi itu juga bisa merusak siapapun. Kerajaan rohani sudah terbangun. Mari kita aktif di dalamnya. Ya, kita mengambil bagian dalam pelayanan. Seperti apa yang dirasakan oleh Petrus, bagaimana kita beriman. Tambahkan sedikit kebajikan. Tambahkan lagi pengetahuan kebenaran. Dan tambahkan lagi semuanya. Maka kita bijaksana menjadi orang Kristen, saudara. Ketika kita menghadapi penghakiman seseorang mengalami masalah, kita tidak perlu menghakimi dia. Rangkul dia, Tuhan memberkatimu. Walaupun dia berulah, kadang-kadang kita udah mau tolak luar biasa. Ulahnya minta ampun. Ngatur lagi pendeta itu. Ya. Pak saya mau begini, saya mau. Oh iya. Oh iya. Kalau mau ngomong gitu, dia ngomong sama istri saya, teman-teman. Tapi ngomong sama saya dia gak mau. Karena saya pasti bilang, tidak boleh. Tapi semuanya kita kasih. Fasilitas gereja, dia mau apa silakan. Mau masukkan ide-ide, mari terima kasih saranmu. Kami tampung semua dan kita laksanakan. Tapi bukan memaksakan kehendak. Jadi kita harus lebih sabar dengan orang-orang seperti ini. Amin. Di tengah-tengah jemaat saya percaya YHS Church Jakarta ini adalah umat-umat Tuhan yang diberkati luar biasa. Ya. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu semua badan ini pegal, tapi saya nggak tahu usia 60, Bapak yang 60 jangan ada jongkok ya, lama ya. Saya bisa sampai 2 jam loh. Bikin di kursi di kandang ayam, kan saya punya ayam juga digembalakan. Jadi saya buatkan kursi, tapi ternyata saya duduk lama. Aduh, semua anak-anak omelin saya. Anak saya satu yang pertama di BSD tinggalnya. Ya, yang kedua dalam waktu dekat juga akan melangsungkan lagi pernikahan. Nah, yang ketiga lagi cari-cari. Yang keempat, puji Tuhan dia diterima di Universitas Indonesia. Ini 4, sangat susah bayar uang sekolah, tetapi anak-anak semua berikan pekerjaan yang baik. Jadi jangan pernah takut Bapak, saya bicara fakta. Saya tidak mau berretorika janji-janji Tuhan. Karena puluhan tahun saya juga sering tanya, Tuhan mana janjimu? Ingat, ketika Tuhan mengabulkan doa kita, jangan pernah bicara instan. Ada prosesnya.
Tapi kita tidak dibuat tergeletak, dipermalukan oleh siapapun. Ya, diproses. Pada saat waktunya baru Tuhan mengangkat saudara dan saya. Baru kita bilang, pujilah Tuhan, terima kasih Bapak. Iya, itu realita. Jadi kalau umpama penginjilan, bawa-bawa tas, naik motor tua, keliling Cibinong, Citrup, sampai Kabupaten Bogor, pinggir-pinggirnya. Saya sering masuk rumah orang, saya ada pohon Natalnya, saya ketok. Dia kaget, Bapak siapa? Saya pendeta. Oh, maksud dia berubah. Silakan Pak Pendeta masuk. Di situ kami diskusi lagi. Cek demi cek, dia tidak pernah ke gereja. Kita ajaklah pelan-pelan, saudara. Ya, banyak orang merasa saya sudah punya gereja. Tapi sesungguhnya dia tidak pernah gereja. Amin. Semangat anak-anak muda luar biasa di sini. Ya, ya, itu yang harus kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya bicara tentang 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 14-13. Di dalamnya sangat bermakna, berisi tentang pendewasaan oleh iman. Jadi jangan lihat orang selalu menangis. Walaupun dia orang percaya. Dia menangis dan dia berdoa. Tetapi apakah kekuatan iman ada di dalam tangisnya? Kan kita mesti tahu. Sebab setahu saya, kalau orang yang beriman, dia akan melihat sesuatu. Tidak Tuhan, aku harus menapaki ini. Dan Tuhan, janji-janji Tuhan bahwa kita diberkati. Aku memegang tanganmu, membawa engkau kepada kemenangan. Aku memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jangan takut, sebab akulah Yahweh Elohimmu. Aku memegang tanganmu, membawa engkau pada kemenangan. Pegang ini, singkirkan kekhawatiran, singkirkan keraguan, tujukan itu. Pasti kita berhasil. Seperti Bapak, beliau ini, saudara, dia melihat bahwa saya harus jadi imani Pak. Tuhan berikan itu. Anak-anak Tuhan, baru saya sadar. Ternyata kita tidak pernah dipermalukan. Banyak orang kecelakaan. Dia bilang ini kehendak Tuhan. Tidak. Rancangan Yeremia 29:11. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Engkau tidak akan seperti itu. Engkau tidak ini. Tetapi yang ada adalah rancanganmu damai sejahtera. Amin. Kita imani itu, taruh pikiran kita. Ini pertarungan jiwa yang selalu ingin diseret oleh duniawi, di sisi lain bicara tentang rohani. Usahakan rohani full, maka semua hal-hal duniawi itu akan menjadi bagian saudara dan saya. Percaya. Ya, saya bukan pelayanan mau ambil banyak pelayanan, udah siap gedungnya, dan lantas saya berkata, oh saya mau pelayanan di sini ya. Oh hebat sini, enggak. Dulu waktu anak kami terlalu sulit ya, makan pun kami terlalu sulit. Sampai Indomie itu kami bagi 4. Anak-anak saya, caranya istri saya ini bekas pacar, dia menyuapin satu-satu. Jadi dia enggak bagi. Ya air mata juga jatuh, tapi mau bikin apa. Saya dulu bekas akuntan juga. Saya di SGP, di Sudirman dulu. Tapi ketika Tuhan panggil, kita berubah, saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, berikan yang terbaik. Kita jauh dari penyakitnya Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bukan karena tanganku kurang panjang menyembuhkanmu. Bukan karena telingaku kurang mendengar doamu. Tapi yang menjadi penghalang antara engkau dan aku adalah dosa. Kita bereskan. Menyakiti orang tua, menyakiti saudara. Kita, saudaraku, aku mengampunimu. Maka semua beres di hadapan Tuhan. Amin. Bukankah Alkitab semua mengajar kita seperti itu? Oleh sebab itu Petrus katakan, Tuhan katakan kepada Petrus, dengar Petrus, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Amin. Jadi kita harus di atas Kristus yang kuat, maju terus. Percayalah, Tuhan punya rencana buat kita semua. Amin. Jangan merasa, oh saya kan bukan hamba Tuhan. Itu jangan. Itu tugas kita semua. Ya. Itu Tuhan taruh memang, tapi kita harus menopang. Gembala, habis ini kita harus sotang sama-sama. Pak Gembala kemana kita kunjungan lagi? Ke sini, ayo kita serbu. Saya bilang sama jemaat, Bapak kalau tidak datang seminggu, saya akan sewa sebagian mobil, kami serbu rumahmu. Buat
bisa bawa kembali, bahaya betul. Kami serbu rame-rame. Salam, salam, ada yang bawa roti, ada yang bawa ini. Situ kita doakan dan dia semangat lagi saudara. Amin. Ya, itu sedikit yang saya sampaikan bahwa iman ada anugerah yang luar biasa. Menambahkan semua apa kebajikan itu semua dalam hidup kita, maka kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati. Salam. Saya undang bangkit berdiri kita. Adakah bagaimana prosedur? Nyanyi dulu. Ini pemimpin pujian yang dahsyat suara. Apa aja yang tadi aja ya? Boleh yang tadi kita nyanyiin bersama tadi. Iya, lagu itu apa namanya? Yesus tadi yang sebelum lagu firman apa? Nah, kita angkat pujian Bapak Ibu, ya. Iya. Sungguh-sungguh Tuhan Yesua bertahta di atas pujian. Haleluya Tuhan. Sedalamnya hatiku kau pun tahu. Terima kasih Pak. Dan kasih tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Haleluya. Hanya Kau tempatku berlindung. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurmu. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur. Terima kasih Tuhan. Sedalamnya, Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. terima kasih. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam ketenangan. Tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. terima kasih. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu Bersama Bapa, terima kasih. Kami sudah mendengarkan sabda-Mu. Biarlah firman-Mu ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan meneguhkan semua jemaat-Mu Tuhan. Jemaat yang Kau berkati Tuhan, jemaat yang Kau sudah pulihkan. Terima kasih YHS Jakarta. Berkati juga hamba-Mu Pastor Petrus Tuhan, bersama ibu dan juga anak-anak, dan seluruh pengurus-pengurus juga Ibu Yanti, semuanya mengambil bagian. Tuhan, biarlah kegerakan Roh Kudus yang melawat kami semua. Terima kasih juga baik pemimpin pujian maupun singer, pemain musik. Tuhan, Engkau berikan hikmat luar biasa hari ini, dan persembahan ini berbau harum di hadapan-Mu. Terpujilah Yahweh Elohim
Dalam nama Tuhan kami Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus Tuhan, kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya, amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Kita akan bersama memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum memberikan yang terbaik, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan di tempat ini hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menjadi rema buat hidup kami. Firman-Mu akan kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Sementara itu Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. Kita akan sama-sama menyaksikan YHS News untuk minggu ini. Dengan ibadah hari ini boleh lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Ada beberapa pengumuman tambahan. Yang pertama, untuk memeriahkan 17 Agustus, minggu depan kita akan mengadakan rangkaian lomba. Yang pertama akan diawali dengan lomba badminton, bulu tangkis. Nanti untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi saudara Kevin. Mana Kevin? Oh ya. Somewhere. Jadi bisa menghubungi Bro Kevin. Nah itu orangnya. Yang mau mendaftar bisa langsung ke Kevin. Nanti tempat dan detailnya akan diinformasikan menyusul. Lalu kemudian kami ingin mengundang juga Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk bisa hadir pada ibadah mengenang 40 hari Asisten Pastor Roni Ponto yang sudah kembali ke rumah Bapa di surga minggu depan tanggal 19 jam berapa? Jam 11 siang. Ini ada detailnya di sini di
Rusunawa Pasar Rebo Tower B. Ya, kalau yang mau berangkat bersama dari gereja bisa berkumpul di sini jam 9 pagi. Nanti kita sama-sama ke sana menyerbu tempatnya Tante Desi. Ya, silakan bawa apapun yang bisa dibawa supaya kita bisa sama-sama berfellowship dan juga menjalin kebersamaan di sana. Itu saja pengumuman tambahan. Tidak ada pengumuman lagi. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Kita sama-sama memuji Tuhan kita. Praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I know. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is the weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho's down. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive, how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Sebab dalam pujian kita ada kemenangan, sebab dalam pujian kita ada kuasa, sebab dalam nama Yesus ada kesembuhan. Grace goes you, grace you're bringing to defeat the grave. Praise 'cause you sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause you're more than greater than you. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated
mau satu lagi, praise the Lord lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Pastor Budiman dan Ibu yang sudah memberitakan firman Tuhan di tempat kami. Kami berdoa diberkati keluarga dan gereja di Cibinong. Terima kasih. Terberkati semua dengan firman Tuhan hari ini. Ya, kita sungguh bersuka cita bahwa Tuhan Yesus dahsyat untuk kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Bapa Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah pernikahanmu, diberkati keluargamu, orang tuamu dan anak-anakmu. Diberkati usahamu, studimu, pendidikan, pekerjaan, dan pelayananmu. Diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah bagi kita yang percaya dan berpengharapan kepada Yesus. Berkat sudah kita terima dari Yesus HaMasiah. Mari yang percaya dan yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh, sama-sama kita berkata, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.